Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di alam semesta virtual, di ruang milik pencipta kapak besar, di tengah kegelapan, kilatan cahaya bintang bisa dilihat dari jauh, di mana sebuah istana yang tampak biasa tergantung di inti ruang gelap. Ada bangku batu panjang di depan istana, tempat sosok-sosok muncul entah dari mana satu demi satu. Hanya dalam waktu singkat, banyak yang telah tiba, termasuk pencipta kapak besar, pemimpin kota primal chaos, dan master cermin sepi, yang semuanya tidak dapat menyembunyikan ekspresi terkejut mereka. Saya percaya semua orang telah mendengar bahwa Menara Bintang telah menghilang, kata pencipta kapak besar sambil mengamati sekelilingnya. Kami semua baru saja mendengar, kata yang lain. Bagaimana Menara Bintang bisa menghilang? Itu telah berdiri kokoh di ruang hampa selama-lamanya. Bahkan para master tertinggi alam semesta pun tidak bisa menjatuhkannya dengan paksa. Jadi bagaimana bisa menghilang begitu tiba-tiba? Berita terbaru ini membuat semua petinggi terkejut dan tidak percaya. Lihatlah, pencipta kapak besar menunjuk jauh ke angkasa. Sebuah adegan dimainkan di hadapan mereka di langit yang jauh, saat Menara Bintang melemparkan jutaan tentara abadi keluar darinya, diikuti oleh penyebaran 9 nebula pusaran air. Kemudian Menara Bintang menyusut, teleportasi, dan lenyap dari tempatnya. Setelah mereka menonton adegan itu, tidak diragukan lagi, pasti ada makhluk hebat yang mengendalikan Menara Bintang, kata pemimpin kota primal chaos. Tapi siapa? Siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Kata seorang master alam semesta yang mengenakan baju besi emas dengan ukiran ungu di antara alisnya. Dulu ras robot, tentara serangga, iblis dan kami semua berjuang untuk harta karun sejati yang tiba-tiba muncul ini. Kami bertarung dan membunuh seperti orang gila. Namun pada akhirnya keempat ras puncak tidak dapat mengendalikannya. Bahkan ketika pencipta kapak besar masuk secara pribadi, dia juga tidak bisa mengambil Menara Bintang. Master Emas Void benar, jika murni berdasarkan kekuatan, siapa yang bisa melakukannya? Kata orang lain. Pencipta kapak besar juga mengangguk dan berkata, kita semua telah mencapai konsensus yang murni berdasarkan kekuatan. Memang tidak mungkin untuk merebut Menara Bintang. Lagi pula, dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Menara Bintang telah keluar dari medan perang. Tidak hanya 4 ras puncak yang mencoba dan gagal, bahkan kekuatan besar lainnya di alam semesta, seperti Sekolah Dewa Leluhur, Aliansi Binatang Angkasa, Aliansi Wilayah Utara, dan beberapa kekuatan lemah lainnya, semuanya telah mencoba secara diam-diam, tetapi tidak ada yang berhasil. Seluruh master alam semesta mengangguk. Termasuk diriku sendiri, tambah pencipta kapak besar. Aku khawatir semua master tertinggi alam semesta telah mencobanya. Dia menggelengkan kepalanya. Semuanya telah gagal. Dengan kekuatan saja, itu memang tidak mungkin. Mengambil Menara Bintang membutuhkan kesempatan dengan sedikit keberuntungan. Dugaanku adalah makhluk agung tertentu telah beruntung dan berhasil mengambil Menara Bintang dengan keberuntungan. Banyak makhluk super sejati di alam semesta telah mencoba sejak lama, tetapi belum berhasil. Kali ini, orang yang berhasil merebut Menara Bintang pasti makhluk yang sangat kuat. Apakah itu seorang abadi atau kesatria alam semesta? Para master alam semesta langsung mulai berteriak. Terlepas dari siapa dia, selama dia bisa mengendalikan Menara Bintang, dia tidak lemah. Pencipta kapak besar memindai semua orang. Bersembunyi di dalam Menara Bintang,
Bahkan aku tidak bisa mencapai itu. Master alam semesta lainnya mengangguk dengan iri di mata mereka. Menara bintang memang benar-benar harta karun tertinggi. Bahkan ras puncak seperti manusia tidak memiliki harta sejati tertinggi untuk mendominasi. Kita harus menyelesaikannya, kata pencipta kabak besar memerintahkan. Manfaatkan sumber daya dari aliansi Hongku dan lakukan pencarian informasi secara menyeluruh. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Cari siapa yang telah membawa menara bintang. Jika dia lemah, maka dia tidak bisa bersembunyi di dalam menara bintang selamanya. Kita masih bisa menemukan kesempatan untuk mengambil menara bintang darinya, atau bahkan mencari tahu bagaimana dia bisa mengendalikannya. Ya Tuhan, semua master alam semesta menerima perintahnya. Pencipta kabak besar menekankan dengan sungguh-sungguh. Kita manusia tidak memiliki harta karun sejati tertinggi. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Scene berganti. Di alam semesta yang termasuk dalam ras robot, suara yang mewakili makhluk paling mulia dari ras robot terdengar dan disalurkan ke setiap sudut. Anak-anakku, periksalah, cari tahu siapa yang telah merebut menara bintang. Bahkan jika dia memiliki harta karun sejati tertinggi, dia tidak akan bisa bersembunyi di dalam menara bintang selamanya. Jika dia lemah, kita pasti memiliki kesempatan untuk mengambil menara bintang darinya. Ya Dewa Bapa, semua master alam semesta ras robot menerima perintah itu. Scene berganti. Di langit berbintang yang luas, makhluk raksasa yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik hitam muncul secara bertahap. Lingkungan dalam radius beberapa tahun cahaya langsung jatuh ke dunia yang tak berujung, api gelap, dan di dalam area ini semua tingkatan bintang sepertinya hancur menjadi ketiadaan dan menghilang dari pandangan. Kehadiran yang menjulang tinggi ini adalah semua yang ada. Berapa lama sejak saya kembali ke alam semesta primal? Kata sosok itu. Ini adalah tanah airku. Jika bukan karena menara bintang, saya tidak bisa membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke sini dari lautan semesta. Saat itu, saya tidak dapat mengambil menara bintang. Namun ada seseorang di alam semesta primal yang benar-benar berhasil. Saya harus menemukan menara bintang dan menemukan orang itu. Saya harus mencari tahu bagaimana dia mengendalikan menara bintang. Jika bukan karena kurangnya harta sejati tertinggi, apakah saya akan dikalahkan oleh dewa binatang tua dari aliansi binatang angkasa? Sosok bersisik hitam itu bergerak perlahan. Itu lenyap ke udara tipis. 9 kekuatan teratas di alam semesta semuanya bersemangat untuk mengambil tindakan karena harta karun sejati yang tertinggi terlalu menggoda. Berita mengejutkan dari manusia yang dikenal sebagai Luo Feng yang membunuh Tuan alam semesta tidak seberapa dibandingkan dengan berita terbaru tentang menara bintang yang telah menghilang. Itu sudah cukup untuk mengguncang fondasi ras puncak. Di wilayah rahasia dewa leluhur Pulau Red Bat, keributan yang muncul dari lenyapnya menara bintang menyebabkan kegemparan, pikir Luo Feng. Luo Feng muncul di Pulau Red Bat di kediaman miliknya. Ini adalah hari ketiga sejak dia mengambil menara bintang, dan sejak itu dia mengikuti semua yang terjadi di luar melalui alam semesta virtual. Semuanya kacau. Master alam semesta aliansi Hong dan semua makhluk abadi yang telah mencapai medan perang terlibat dalam diskusi panas. Dan itu hanya di dalam aliansi Hong. Ada juga kekuatan lain di alam semesta. Dan semua orang menjadi gila karena berita ini. Tidak heran, guru tamu gunung yang duduk dengan tegas memerintahkanku untuk tidak membocorkan berita tentang menara bintang. Jika saya telah diekspos dan dunia luar mengetahui saya dapat mengendalikan menara bintang, guru tamu gunung yang duduk pasti tidak akan dapat melindungiku sendirian. Untungnya, saya dapat melindungi diriku sendiri sekarang, sehingga saya dapat membuat pijakan secara mandiri di alam semesta yang bergejolak kini, pikir Luo Feng. Dia melangkah maju, membuka pintu mansionnya,
dan terbang ke arah istana di depan alun-alun tempat tinggal penguasa Pulau Redbat. "Lihatlah, ini Luo Feng. Itu manusia Luo Feng. Dia telah kembali ke Pulau Redbat. Sudah 20.000 tahun sejak dia terakhir kali muncul." Luo Feng memiliki kekuatan yang sesuai dengan Tuan Alam Semesta tingkat atas, jadi jarang datang ke Pulau Redbat. Bukanlah hal yang aneh sama sekali. Ada banyak pembudidaya dari berbagai ras di Pulau Redbat, dan diskusi ini dimulai ketika tim kandidat melihat dia saat mereka terbang. Luo Feng di sisi lain sedang terbang menuju lapangan umum melewati tirai air dari sebuah air mancur, dan dia tiba di tanah warisan. Beberapa saat kemudian Luo Feng keluar dan terbang langsung kembali ke rumahnya. Di sana Luo Feng tinggal dalam isolasi selama 5 hari sebelum dia sekali lagi pergi ke tanah warisan untuk menerima warisannya. Hampir setiap hari Luo Feng akan masuk sekali untuk menerima warisannya. Hal ini dengan cepat menarik perhatian banyak pembudidaya di Pulau Redbat. Ada banyak diskusi tentang ini. Namun Luo Feng tidak mengindahkan semua hal yang dikatakan orang lain. Dia menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Setiap 5 hari sekali dia akan menerima satu warisan dewa binatang. Ketika dia hanya di babak ketiga warisan, Luo Feng sudah bisa memahami pemahaman penuh dari tahap keempat dari jalan dewa binatang. Itu seperti seorang mahasiswa yang belajar mengerjakan PR sekolah dasar. Sementara itu, tentara serangga, iblis, dan anggota ras robot semua memeras otak mereka untuk mencari solusi. "Cepat, lapor keras. Luo Feng ada di sini di Pulau Redbat." Luo Feng yang menyebalkan itu, dia punya nyali berani datang ke sini ke Pulau Redbat. "Jika kamu ingin membunuh Luo Feng, kamu harus melibatkan seorang master alam semesta." Namun, saat salah satu master alam semesta kita muncul di Pulau Redbat, mereka akan segera dimusnahkan oleh danau aurora 5 warna. Sedangkan bagi kami bahkan tidak memiliki kualifikasi atau hak untuk memasuki pulau. Jika Luo Feng memutuskan untuk bersembunyi di Pulau Redbat, tidak ada yang bisa kita lakukan. Sementara itu, Luo Feng tetap tinggal di Pulau Redbat, berkultivasi di waktu senggangnya. Tubuh binatang bertanduk emasku telah melalui 2 bulan perjalanan di antara bintang-bintang. Akhirnya telah tiba di tujuan papan logam hitam kelima. Luo Feng mengungkapkan sedikit senyuman. 2 bulan sebelumnya, setelah mengambil menara bintang, Luo Feng telah memisahkan tubuhnya. Tubuh bumi pergi ke Pulau Redbat dengan tubuh mosanya untuk menarik perhatian ras lain. Adapun tubuh binatang bertanduk emas, dia tiba di wilayah yang jauh di alam semesta melalui transportasi negara dewa dan kemudian terbang ke tujuannya, yaitu wilayah Raja Jin kuno dengan pesawat ruang angkasa. Saya seorang yang berprestasi tinggi di jalur gambar ukiran. Jika bukan karena taruhan dengan leluhur, saya akan mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam hukum. Mungkin saya akan menyelesaikan tingkat ke-6 warisan dewa binatang sekarang. Tapi berkonsentrasi pada jalur gambar ukiran sangat membantuku. Tetap saja, warisan dewa binatang dari sekolah dewa leluhur juga bermanfaat, pikir Luo Feng. Tanpa warisan dewa binatang, saya akan membutuhkan 10 tahun untuk menyelesaikan level keempat, dan mungkin butuh 100.000 tahun untuk menyelesaikan level kelima. Dan ini dengan bantuan kemajuan di jalur gambar ukiran. Warisan dewa binatang itu memberiku efisiensi maksimum. Selama saya mau, saya bisa menerima warisan itu sebanyak yang saya bisa. Sepertinya saya perlu tinggal di Pulau Redbat lebih lama. Luo Feng terbang keluar dari istananya dan terbang menuju istana pemimpin pulau. Banyak penonton memperhatikan. Luo Feng ada di sini. Dia pergi untuk menerima warisan dewa binatang sekali setiap beberapa hari. Beberapa ras lain menyimpan catatan yang cermat tentang aktivitas Luo Feng karena mereka telah diperintahkan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang dia. Silakan catat semua gerakanku. Anda telah salah menghitung kekuatanku dan Anda akan kehilangan segalanya, pikir Luo Feng.
Luo Feng terbang ke tirai mata air dan pergi ke tanah warisan. Scene berganti. Wilayah rahasia Qin kuno adalah wilayah yang memiliki diameter 1,2 juta tahun cahaya. Meskipun itu jauh lebih kecil dari wilayah rahasia dewa leluhur, itu masih sangat berbahaya. Sebuah pesawat ruang angkasa Garnet biasa terbang melintasi ruang angkasa. Di dalam ruang kontrol, binatang bertanu kemas yang cantik berada di atas sofa dan menatap keluar. Berdasarkan informasi dari master tamu gunung yang duduk, logam hitam kelima ada di wilayah ini, wilayah rahasia Qin kuno. Informasi tentang wilayah rahasia Qin kuno dari alam semesta virtual segera membanjiri pikiran binatang bertanu kemas. Wilayah kuno ini telah lahir saat alam semesta pertama kali muncul. Ada beberapa perang yang terjadi di sini untuk mendapatkan barang-barang berharga. Wilayah rahasia yang sunyi, berbahaya dan hampir tidak mengandung barang berharga. Logam hitam kelima ada di sini. Master tamu gunung yang duduk benar-benar tahu bagaimana menemukan tempat untuk menyembunyikan sesuatu. Aku telah merasakannya. Mata binatang bertanu kemas bersinar dan semua sel di tubuh dewanya sangat senang. Dia bisa merasakan pemanggilan yang kuat. Binatang bertanu kemas memindahkan dirinya keluar dan mengembalikan pesawat ruang angkasa itu ke dalam cincin dunianya. Di arah itu, Luo Feng bertanu kemas berteleportasi ke arah sumbernya. Itu berbahaya, tapi binatang bertanu kemas yang jauh lebih kuat dari tuan alam semesta tingkat atas dengan mudah melewati semuanya. Logam hitam kelima, pikir Luo Feng bertanu kemas saat dia menatap ke kejauhan. Kabut hitam tak berujung meresap ke ruang itu. Semuanya gelap. Namun Luo Feng yakin bahwa logam hitam kelima ada di sana. Meskipun tubuh binatang bertanu kemasnya tidak membutuhkannya lagi, tubuh penduduk bumi masih membutuhkannya. Hati-hati, domain 9 sungai harimau, kata Luo Feng binatang bertanu kemas pada dirinya sendiri. Air emas mulai berputar di ruang angkasa, menutupi area dengan radius 19 juta mil. 9 binatang aneh sedang bermain-main di gelombang emas, mengelilingi binatang bertanu kemas hitam. Luo Feng bertanu kemas terbang perlahan dalam kegelapan, sementara sungai 9 harimau memeriksa bahaya. Setelah beberapa saat, dia telah terbang sejauh 100 juta mil. Di sisi lain, seorang makhluk raksasa terbang melewatinya, menatap tajam ke arah binatang bertanu kemas hitam di gelombang emas. Binatang bertanu kemas terus terbang ke dalam. Dia telah melakukan penyegelan luar angkasa dan terus menjalankan domain sungai 9 harimau. Dia merasa seperti sedang diawasi oleh makhluk hebat. Saya tahu guru tidak akan membiarkanku memiliki logam hitam kelima dengan mudah, pikir Luo Feng bertanu kemas. Dia sangat berhati-hati. Tapi tiba-tiba makhluk raksasa muncul dalam kegelapan dan berlari menuju domain 9 sungai harimau miliknya. Domain 9 sungai harimau mencoba menghentikannya, tetapi upaya itu sia-sia. Raksasa itu menebas ombak dan berlari ke arah Luo Feng bertanu kemas. Binatang bertanu kemas melihat raksasa kristal hitam setinggi 1 juta mil. Dia melambaikan keenam lengannya yang tebal dan memegang palu merah di masing-masing tangannya. Pemimpin gerombolan langit hitam. Binatang bertanu kemas itu terkejut. Itu beberapa bentuk kehidupan khusus yang sangat kuat di wilayah rahasia Qin kuno, dan pemimpin gerombolan langit hitam adalah tuan alam semesta tingkat atas yang dapat menyaingi pohon dunia yang paling kuat. Dia adalah raksasa gunung yang unik, dan dia memiliki tingkat gen kehidupan 8.000 kali. Keenam palu yang dia pegang adalah harta senior sejati. Keenam palu yang dia pegang adalah harta senior sejati, dan dia tak terkalahkan dengan teknik warisannya. Aku dalam masalah, aku bisa mengalahkannya, tapi tubuh raksasa itu terlalu sulit untuk membunuhnya, pikir binatang bertanu kemas sambil menatap raksasa gunung itu. Keluar! Pemimpin gerombolan langit hitam meraung. Pemimpin gerombolan langit hitam,
aku tidak bermaksud menyinggungmu, tapi jangan coba-coba menghentikanku, kata binatang bertanduk emas itu saat ia tumbuh hingga jutaan mil panjangnya. Dengan sisik hitamnya menyala, dia menatap pemimpin gerombolan langit hitam di kejauhan. Binatang bertanduk emas, kamu tidak bisa datang ke sini, kata pemimpin gerombolan langit hitam. Dalam waktu singkat, pemimpin gerombolan langit hitam telah memotong semua rintangan di 9 sungai harimau dengan radius 19 juta mil. Menjauhlah! Binatang bertanduk emas meraung dan menjadi seberkas cahaya kemasan, tajam dan dingin. Sayapnya yang besar dan bersisik menebas pemimpin gerombolan langit hitam. Pemimpin gerombolan langit hitam juga makhluk terkenal di alam semesta. Dia jarang menunjukkan dirinya karena dia telah tinggal di daerah rahasia Jin kuno. Tetapi dia sekuat pemimpin istana erosi surgawi dan pohon dunia yang paling kuat. Sial! Pemimpin gerombolan langit hitam meraung. Ukiran emas muncul di kristal hitamnya. Ukiran yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh tubuh dewanya dan ruang di sekitarnya robek. Binatang bertanduk emas merasakan lubang hitam sedang terbentuk. 6 palu menghantam binatang bertanduk emas dan 6 pusaran air hitam terbentuk di bawah teknik khusus yang dicampur dengan teknik warisannya. Semuanya menjadi gelap. Cahaya benar-benar ditelan di bawah gerakan pemimpin gerombolan langit hitam. Dan Luo Feng di domain 9 sungai harimau merasakan 6 pusaran air berlomba ke arahnya. Bang! Di bawah sayap, semua 6 pusaran air hancur dan sayap menabrak dada pemimpin gerombolan langit hitam. Pemimpin gerombolan langit hitam terpental dan meluncur melalui sungai 9 harimau. Segala sesuatu di sekitar mereka dimusnahkan sebelum mulai pulih perlahan. Luar biasa, binatang bertanduk emas. Aku bukan pasanganmu, kata pemimpin gerombolan langit hitam. Dia meraung dan terbang keluar. Binatang bertanduk emas tidak menghentikannya. Pemimpin gerombolan langit hitam menoleh dan mentransmisikan suara begitu dia keluar dari wilayah sungai 9 harimau. Binatang bertanduk emas, kamu tidak seharusnya berada di sini. Aku mengagumi kekuatanmu karena kamu lebih kuat dariku. Tapi pergilah jika kamu ingin bertahan hidup. Jika tidak, tuanku akan membunuhmu. Pemimpin gerombolan langit hitam terbang ke kegelapan. Kata-kata pemimpin gerombolan langit hitam mengejutkan Luo Feng. Tuannya, gumam Luo Feng. Pemimpin gerombolan langit hitam adalah penguasa alam semesta tingkat atas dan dia sulit untuk dibunuh bahkan oleh para master alam semesta. Tapi dia memiliki seorang tuan. Di mana Anda menyembunyikan black metal kelima, guru? Luo Feng mengerti bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Tunggu dan lihat saja, aku akan melihat siapa tuan dari pemimpin gerombolan langit hitam ini. Aku bahkan tidak takut pada master tertinggi alam semesta. Luo Feng terus bergerak maju, menginjak ombak emas. Binatang bertanduk emas berada di tengah sungai 9 harimau, dan dia terus bergerak lebih dalam ke wilayah rahasia. Dikelilingi oleh domain sungai 9 harimau yang bergulung, binatang bertanduk emas terus maju dan menerobos masuk dengan hati-hati dalam kegelapan yang jauh. Binatang bertanduk emas itu sedang menuju ke istana tuan. Kita harus menghentikannya. Kita tidak bisa membiarkan dia mengganggu tuan, kata naga perak. Naga perak, bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Itu sama untukmu, kata pemimpin gerombolan langit hitam. Aku mungkin tidak bisa menghentikannya, tapi langit hitam, kamu pasti bisa. Kekuatan kita mungkin sebanding, tapi tubuh dewamu jauh lebih besar dariku. Dengan tubuh dewa yang begitu besar, kamu mungkin bisa mengganggunya terus-menerus dan menahannya untuk waktu yang lama. Tetapi Anda mundur setelah kekalahan pertama Anda. Apakah Anda tidak tahu bahwa keagungan Tuhan tidak boleh dikompromikan? Namun Anda memaafkan tindakan binatang bertanduk emas yang menyusup ke dalam istana Tuhan, kata naga perak. Tidak naga perak, kekuatannya jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Jika dia benar-benar ingin membuatku keluar dari jalurnya, tidak mungkin aku bisa menghentikannya.
kata pemimpin gerombolan langit hitam. Apa? Kamu tidak bisa menghentikannya? Bisakah dia? Mungkin seorang master alam semesta, kata naga perak. Bahkan jika dia tidak, kekuatannya sebanding. Kita akan mengambil langkah demi langkah. Biarkan dia bertemu dengan Tuhan untuk saat ini, karena dia tidak mau mengindahkan nasihatku. Jika dia dimusnahkan, kita tidak bisa disalahkan. Jika dia bertemu dengan Tuhan kita dan menyebabkan gangguan, ujung satu-satunya adalah menghadapi pemusnahan, kata pemimpin gerombolan langit hitam. Benar, binatang bertanduk emas itu akan menyesali ini, kata suara dingin yang lain. Ayo pergi. Pemimpin gerombolan langit hitam bersama dengan sosok kecil lainnya di tubuhnya menghilang dengan cepat ke dalam kegelapan. Di tempat lain, gelombang emas melonjak ke depan dengan cepat dan menyapu ruang hampa, membersihkan semua rintangan di jalannya. Binatang bertanduk emas mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Kata-kata pemimpin gerombolan langit hitam membuatnya berhati-hati. Jika dia bisa memperbudak pemimpin gerombolan langit hitam, tuannya ini setidaknya pasti seorang master alam semesta. Dwarfing bertanduk emas berspekulasi. Mengikuti isyarat kuat dari papan logam hitam, binatang bertanduk emas maju secara progresif. Setengah jam kemudian, tidak ada lagi penghalang di jalan. Jelas, semua bentuk kehidupan khusus lainnya khawatir setelah menyaksikan kekalahan yang diderita pemimpin gerombolan langit hitam. Mereka menyerah, mencoba menghentikan binatang bertanduk emas ini. Binatang bertanduk emas yang menyebalkan itu, beraninya dia mengganggu Tuan. Dia memang sangat kuat. Tuan langit hitam dikalahkan olehnya. Kita akan lihat ketika dia bertemu dengan Tuan, dia akan menyesalinya. Tapi pada saat itu sudah terlambat untuk penyesalan. Binatang bertanduk emas samar-samar bisa merasakan makhluk khusus lain. Diam-diam mengawasinya dari kejauhan, tetapi mereka tidak mengganggunya. Jadi Luo Feng tidak memperhatikan mereka. Setengah jam setelah dia mulai keluar, di tengah kabut gelap di depan, sudut istana besar mulai muncul secara tidak jelas. Istana yang menjulang tinggi ini sepenuhnya diselimuti dengan lapisan merah darah, dan satu sudut yang terungkap sungguh tidak bisa dipercaya. Istana. Binatang bertanduk emas memanipulasi domain 9 sungai harimau untuk maju dengan kecepatan tinggi. Dan segera dia tiba di pintu utama istana. Pintunya tampak biasa saja, tetapi memancarkan kekuatan yang luar biasa. Di atas pintu ada 3 set pahatan rahasia yang sangat rumit. Meskipun mereka tidak bisa diuraikan, arti dari 3 kata itu langsung ditranslasikan ke dalam pikirannya, yaitu Istana Awan Darah. Istana Awan Darah. Mengendarai ombak emas yang bergulir di depan istana, wajah binatang bertanduk emas menunjukkan ekspresi terkejut. Istana Awan Darah yang legendaris. Papan logam hitam kelima ada di sini, di Istana Awan Darah. Luo Feng bertanduk emas bagai disambar petir. Pada saat yang sama, di Pulau Redbat yang jauh, saat tubuh bumi mendapat berita ini, dia segera terhubung ke alam semesta virtual dan memulai penyelidikan. Luo Feng tidak asing dengan Istana Awan Darah. Itu sangat menonjol di antara miliaran makhluk super besar dari berbagai ras di alam semesta. Master Awan Darah adalah karakter yang terkenal jahat. Setiap kali dia menemukan makhluk agung tertentu yang merusak pemandangan, dia akan membunuh tanpa berpikir 2 kali. Namun, latar belakangnya, identitasnya, dari ras mana dia berasal, dan kekuatan sejatinya, semuanya tidak diketahui. Semua yang diketahui tentang dia adalah bahwa Istana Awan Darah miliknya adalah harta sejati tipe istana terbang. Orang gila yang jahat, kuat dan misterius, ini adalah Master Istana Awan Darah. Tidak ada yang tahu di mana rumahnya, apa ambang sebenarnya dari kekuatannya, apakah dia adalah bentuk kehidupan khusus, atau apakah dia berasal dari ras tertentu. Segala sesuatu tentang dia adalah misterius. Karena dia selalu mengenakan jubah perang berwarna merah darah dan menggunakan topeng berwarna merah darah, penampilan aslinya juga menjadi sebuah misteri.
Pada saat gilanya, dia pernah membuat seluruh alam semesta membencinya sambil terus hidup dengan tenang dan nyaman, bahkan setelah memusnahkan dua master alam semesta. Pertarungan antara master alam semesta, pemenangnya selalu sulit diprediksi, namun dia telah membunuh dua orang. Ini adalah bukti kuat tentang betapa kuatnya dia. Istana Awan Darah, kata binatang bertanduk emas. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat tiga kata yang terukir di atas pintu istana. Luo Feng selesai melihat informasi rinci yang relevan yang dia temukan di alam semesta virtual. Dia hanya punya satu pikiran dalam pikirannya. Ini adalah orang gila yang kuat. Dia adalah seorang penyendiri yang bebas dari semua kendala dan keterikatan. Siapa yang tahu bahwa istana Awan Darah bersembunyi di sini dan dengan pemimpin gerombolan langit hitam yang menjaganya. Luo Feng tercengang. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya masuk atau tidak? Bagaimana kalau aku memasuki harta karun sejati ini? Binatang bertanduk emas ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi dengan cepat mengambil keputusan. Tujuan utama harta karun sejati di istana terbang adalah untuk melindungi pemiliknya. Aku belum pernah mendengar istana Awan Darah ini mampu menjebak makhluk agung. Siu, pintu istana terbuka. Tidak ada lagi keraguan. Binatang bertanduk emas langsung menyusut seukuran sungai 9 harimau saat terbang langsung ke pintu istana. Terbang melalui pintu, dia mencapai lapangan umum yang besar dan luas, di mana dia memiliki 3 istana yang jauh. Istana utama berada di tengah, sedangkan 2 lainnya adalah istana samping. Secara tidak jelas, dia bisa melihat bahwa sepertinya ada istana lain di belakang istana utama. Itu pasti di istana utama. Binatang bertanduk emas bisa dengan jelas merasakan isyarat intens dari tempatnya. Jadi dengan kecepatan tinggi, dia terbang ke arah istana utama. Istana utama memancarkan aura pembunuh dan sombong yang sepertinya tidak mengenal batas. Saat binatang bertanduk emas masuk, tahta berwarna merah darah di istana utama adalah pemandangan yang pertama yang menyambutnya, tapi tidak ada seorang pun di atas tahta. Di mana master istana Awan Darah? Mungkinkah dia tidak ada di sini? Dia adalah master dari istana Awan Darah. Saat aku masuk, dia seharusnya bisa merasakan kehadiranku. Mengapa dia tidak menunjukkan dirinya? Pikiran seperti itu mengalir dalam pikiran binatang bertanduk emas, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Dia harus bertindak. Setelah memberi isyarat, dia dengan cepat sampai di ruang belakang istana utama. Istana ini dibagi menjadi istana utama, beberapa istana samping lainnya, dan banyak ruang belakang. Binatang bertanduk emas bergerak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan di sepanjang koridor. Ini dia. Dia menerobos pintu dan masuk, dan menemukan jalan ke sebuah ruang rahasia. Saat masuk, pemandangan yang menyambut binatang bertanduk emas agak mengejutkan. Di ruangan ini, ada sejumlah besar barang berharga yang memancarkan berbagai jenis aura kuat. Dilihat dari aura mereka, pasti ada sejumlah besar material berharga di antara mereka. Ada sejumlah harta yang mengejutkan di ruangan itu, bahkan dalam sekejap dia bisa melihat setidaknya beberapa puluh ribu harta, yang mana pasti ada sebanyak 100 harta karun sejati. Berdasarkan penilaian Luo Feng, ini seharusnya hanya harta karun sejati biasa. Apakah ini gunung harta karun? Luo Feng bertanya-tanya. Tapi pintunya dibuka dengan sangat mudah. Tidak, ini adalah istana awan panas. Bagaimana bisa masternya begitu percaya diri hanya meletakkan semuanya di tempat terbuka? Dugaanku adalah untuk master istana Awan Darah. Ini mungkin tidak berharga sama sekali. Ada ratusan harta karun sejati, puluhan ribu harta karun, dan sejumlah besar materi. Namun binatang bertanduk emas hanya terfokus pada satu item yang ditempatkan di tengah material, yaitu sepotong papan logam hitam yang tampaknya tidak lengkap. Bagian logam hitam kelima. Namun binatang bertanduk emas merasa aneh. Mungkinkah semudah ini? Ciu, sultas kekuatan dewa ditembakkan dari ujung runcing tanduk binatang bertanduk emas dan menerobos papan logam. Sangat cepat,
sebagian informasi terakhir dari manual 9 volume melonjak ke dalam kesadaran Wolfgang dengan cara yang hiruk-pikuk dan tidak terkendali. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.